Oke, saya buka sebentar. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sudah hadir di forum terbatas ini. Saya terima kasih atas kesempatannya teman-teman di sela kesibukannya tentu saja. Agak sedikit berbeda dengan pertemuan Utinika yang sebelumnya yang biasanya untuk publik. Nah, kami ingin mencoba lebih sedikit orang tertutup sehingga kami berharap bisa lebih mendalam. Nah, sejak 2018 Utinika ini kan didirikan Desember 2018, kami ya ingin sebenarnya isinya ingin mengenalkan STS gitu. Cuman kami tidak menggunakan istilah itu secara eksplisit, tetapi kami selalu memasukkan teknologi di dalam beberapa diskusi-diskusi dan juga apa istilahnya kegiatan kami. Bahkan kegiatan kami yang pertama itu didanai oleh Society for History of Technology. Kami menggelar sebuah workshop berjudul Teknologi and Postcoloniality, di mana Mas Hatip di sini salah satu keynotes-nya pada waktu itu bersama E.T. Abraham, Hans Pauls, dan lain sebagainya di Malang. Dan semenjak itu Utinika menggelar beberapa diskusi, pelatihan terkait dengan banyak hal, tetapi isu kami adalah tentang politik, ekologi, dan juga teknologi. Jadi perjumpaan antara ketiga itu. Nah, saat ini kami ingin menseriusi mulai beberapa pertemuan terakhir ini, beberapa pendiri Utinika sempat ngobrol, kami ingin menseriusi misi kelima dari Utinika, yaitu mendorong penyebaran pengetahuan di bidang politik, ekologi, teknologi melalui pemanfaatan media dan teknologi terkini demi menyasar publik akademik dan luas. Nah, kami tahun lalu membuat beberapa video podcast gitu ya dengan tema-tema yang beragam. Ini ada Mas Catur juga salah satu pembicaranya. Nanti ada Bang Habib juga, ada Mas eh, siapa Yuda, dan ada beberapa tamu lain lah yang juga mengisi itu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu sebenarnya. Jadi entah bagaimana Mas Dimas itu menemukan Utinika begitu ya. Kemudian dia menghubungi saya dan menawarkan, kami sempat diskusi, kemudian menawarkan, ayo kita bikin diskusi buku Knowledge and Reflexivity of New Frontiers in the Sociology of Knowledge, editan Steve Fulger. Ini buku ini terbit tahun 88, jadi cukup tua. Dan kita berharap kita bisa mendiskusikan buku ini. Teman-teman sudah membaca semacam kerangka acuan diskusi kita, dan nanti diskusi akan dipandu oleh Mas Didit. Dan nanti saya nggak tahu nanti Mas Didit akan mengolahnya seperti apa. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Didit untuk apa memandu diskusinya. Saya serahkan forum ke Mas Didit dan Mas Dimas. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Nino. Selamat malam semuanya. Eh, saya di sini kenal orangnya, tapi saya yakin juga orangnya nggak kenal saya, gitu. Dengan Mas Catur nih kayaknya pernah satu forum dengan Umi Nisa. Kayaknya tahun lalu ya, terus saya ngisi tentang ekoteologi. Umi Nisa pesantren Atorik, kalau saya nggak keliru, tahun lalu. Atau mungkin, Ah, iya iya apa, iya iya. iya. Ya, dengan Nisa. Salam Ya, kenal ya. buat semuanya, Mas Fajri juga, ada Bung Hatip, eh, dan Mas Dimas ini juga kawan baru. Kami sebenarnya mempersiapkan acara ini sejak November tahun lalu. Belum pernah berjumpa secara langsung dengan Mas Dimas ini, secara virtual saja ini untuk yang kesekian kalinya. Tapi ide utama kemudian yang kami diskusikan pada November lalu sama seperti yang disampaikan oleh Mas Nino, bahwasannya kami ingin mencoba memperluas gitu amplifikasi eh, bagaimana sebenarnya posisi kajian STS di Indonesia. Dan saya pikir itu Nika ini menjadi salah satu wadah yang barangkali bisa kita maksimalkan. Nah, hari ini kita bersama Mas Dimas ini nanti akan mencoba membedah salah satu bab ya dalam buku yang ditulis oleh uh, Fulgar dan Pinch, terbit tahun 88. Jadi pertanyaan utama waktu itu diskusi kami November,
adalah Mas Dimas mencoba mengemukakan bagaimana kemudian relevansi kajian ini, buku ini, gagasan yang disampaikan oleh Pinch dalam bukunya pada tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun yang akan datang. Apakah konsep-konsep yang ditawarkan itu masih relevan atau tidak begitu? Saya pribadi ketika membaca buku ini awalnya agak kebingungan. Ini satu seri buku yang saya pikir belum pernah saya baca dalam konteks ini ngomong tapi dengan diri sendiri yang membuat saya juga awalnya sedikit kebingungan begitu ya. Tapi pada akhirnya saya coba mencerna ini juga ada konyolnya tetapi membawa refleksi yang lebih mendalam. Saya coba melihat pada sisi yang lainnya. Sedikit informasi teman-teman semua, saya bersama Bli Wayan di kampus itu menginisiasi satu mata kuliah baru di departemen kami. Sebenarnya kami mencoba mendobrak satu situasi yang ada bahwasannya sosiologi itu melulu tentang masyarakat gitu ya. Jadi kami menawarkan mata kuliah sains, teknologi dan masyarakat. Ya sebenarnya apa adopsi daripada STS itu sendiri. Nah, ada satu bagian di dalam kajian yang kami kemukakan itu ketika pengantarnya kami berikan ke mahasiswa terkait konsep konstruksi sosial atas teknologi. Nah, di sana itu ini akan kita mulai begitu ya. Saya mempelajari ada tiga tradisi ilmu pengetahuan yang kemudian melihat bagaimana pengaruh konstruksi sosial atas teknologi atau konsep SCOT itu. Yang pertama ada STS itu sendiri, lalu ada SSK dan ada History of Technology. Nah, dua yang pertama ini populer di daratan British di Inggris, yang SSK ini lebih tepatnya di Edinburgh, sementara yang History of Technology ini lebih populer di Amerika Serikat. Nah, buku ini yang akan kita bedah di bab 9 ini uh, lebih banyak begitu ya, menyebut tentang bagaimana posisi sosiologi scientific knowledge atau SSK yang didialogkan oleh Trevor Pinch dengan dirinya sendiri dan sebenarnya banyak menawarkan konsep-konsep baru. Barangkali nanti kita mau diskusinya dalam bentuk talk saja ataupun diskusi. Saya nggak tahu juga apakah Mas Dimas akan memaparkan paparannya, tetapi barangkali pertanyaan pertama yang bisa memantik kita kira-kira apa yang kemudian misalnya Mas Dimas bisa sampaikan di forum ini atau kepada kita kira-kira mengapa kemudian buku ini menjadi katakanlah penting untuk kita baca gitu. Saya pikir itu pertanyaan utama yang ingin saya sampaikan. Silakan Mas Dimas, nanti kita mengalir saja untuk proses diskusinya. Ya, ya terima kasih Mas Didiet atas perkenalannya dan juga kurang lebih mengkontekstualisasikan lah ya eh, pembacaan Mas Didiet sendiri berkaitan sama kegiatan pengajarannya. Ya kalau menurut saya sebenarnya ya seperti yang tadi Mas Didiet bicarakan ya. Jadi sebenarnya sih diskusi ini cukup santai ya, maksudnya walaupun serius cuma ya mengalir aja gitu ya, karena apa ya, enggak kesan saya gitu ya ketika karena kan awalnya jujur aja saya ini kayak maksudnya udah pernah dengar gitu lah bukunya berapa tahun lalu cuma belum sempat baca kan. Jadi sebenarnya kenapa gitu saya mengajukan buku ini gitu yang ditulis 30 tahunan lebih. Itu sebenarnya agak kebetulan ya. Kan karena ya saya kurang lebih tahun lalu itu menyelesaikan disertasi saya yang kurang lebih topiknya itu berkaitan dengan bagaimana sih relasi kuasa itu mempengaruhi eh, pengetahuan yang saya produksi mengenai pertanian organik. Jadi kurang lebih kalau saya menggambarkannya itu, jadi pada awalnya mungkin saya ketika awal mulai penelitian itu kan saya melihat pertanian organik itu sebagai suatu fenomena sosial dari sudut pandang antropologi ya. Jadi kurang lebih ya saya mungkin mirip lah dengan para peneliti atau akademik pada awal di mana mereka mulai dengan menjadi akademik eh, bekerja di mungkin universitas ataupun lembaga penelitian kemudian turun ke situs penelitian yang cenderung beda gitu kan dengan komunitas di mana mereka berasal lah atau mereka bekerja. Nah, kemudian jadi kurang lebih itu saya lakukan, saya melakukan penelitian di di Yogyakarta dengan petani organik.
Kemudian pada saat itu saya sebagai mahasiswa S3 di Jerman, ya jadi ya mondar-mandir gitu kan. Jadi mungkin dalam setahun saya ke Indonesia 1-2 bulan, melakukan penelitian lapangan, kemudian kembali ke Jerman, mengolah data, menganalisa. Cuma nggak beda jauh lah dengan peneliti apa antropologi mungkin yang zaman-zaman dulu lah ya, mana mereka melakukan penelitian di masyarakat lain lah. Nah, cuma ya karena saya bagian dari proyek penelitian, nah jadi saya bekerja sama gitu dengan peneliti juga dari bidang lain, misalkan dari ekonomi pembangunan dan juga dari sosiologi pedesaan dan antropologi. Kemudian saya cukup melihat ya apa namanya semacam pertentangan gitu loh ketika kita eh, yang paling tidak dari bagian ilmu sosial kualitatif ketika kita mengangkat isu-isu gerakan dari pertanian organik gitu ya. Jadi kalau yang dari ekonomi pembangunan kan lebih melihat apa pertanian organik itu sebagai suatu bentuk intervensi teknologi baru ya, yang bagaimana yang dikenalkan sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Sedangkan ketika kami di sana ya kami melihat gitu kan, apa sebenarnya pengetahuan yang berputar gitu yang berkaitan dengan pertanian organik itu tuh sangat syarat gitu kan dengan relasi kuasa antara pemerintah dengan petani, antara peneliti dengan petani, dan ini juga sangat berkaitan gitu kan dengan sejarah revolusi hijau ya di Indonesia. Jadi mungkin dari situ kemudian saya melihat gitu, jadi salah satu isu yang diangkat dari buku ini yaitu atau mungkin respon ya ketika peneliti sosial mengangkat isu refleksivitas itu menjadi masalah ya. Jadi sepertinya kita mengangkat mungkin hal-hal yang membuat argumen kita jadi tidak terlalu koheren dan malah bisa menimbulkan masalah bukan hanya dalam pembuatan argumen kita, bahkan juga mungkin relasi kita dengan partner peneliti gitu kan. Misalkan kalau kita menunjukkan mungkin ada perbedaan pendapat ataupun agenda ketika kita ingin menentukan fokus dari penelitian. Jadi kurang lebih itu muncullah walaupun hal tersebut dan di mana refleksivitas itu menjadi masalah. Walaupun kalau menurut dari saya sih ya itu sebenarnya bukan masalah, malah ini perlu dijelaskan ya sebenarnya bagaimana sih refleksivitas ini memiliki nilai pengetahuan lah yang tidak. Nah kemudian ya pokoknya eh, pendek kata kemudian ya saya jadinya melihat bahwa pengalaman saya di apa namanya di Jerman itu sebagai mahasiswa sebagai bagian dari situs penelitian saya. Kemudian dari situ mulai muncul refleksivitas terhadap eh, pengetahuan-pengetahuan yang saya produksi mengenai pertanian organik. Nah, kemudian dari situ ya saya lulus, untungnya lulus, dan saya ada kesempatan gitu kan untuk melanjutkan gitu beberapa ide yang coba saya kembangkan gitu kan di disertasi. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya ketika kita bicara refleksivitas itu sebagai anggapan kita eh, refleksivitas itu penting lah dalam penelitian. Kemudian pertanyaannya kan kapan dengan siapa atau siapa yang melakukan refleksi dan juga bentuk refleksi seperti apa dan mengapa gitu kan ya penting untuk melakukan refleksi ya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya muncul ketika saya mengajar metode penelitian kualitatif ya untuk mahasiswa S2. Jadi sebenarnya mungkin beberapa hal yang tidak terlalu berkaitan tapi jadi sangat berkaitan gitu dan menurut saya ini berkaitan karena ketika saya ini apa mulai membaca ya mengenai apa tadi sociology of scientific knowledge ya, di mana atau sosiologi pengetahuan, di mana uh, maaf ada ini apa dari text boxnya apa namanya uh, ya di mana kita ingin melihat gitu loh apa praktek penelitian itu sebenarnya seperti apa sih, jadi kita benar-benar melihat gitu mungkin aktivitas-aktivitas yang bermacam-macam gitu kan yang dilakukan oleh si peneliti termasuk ya tadi pengumpulan data tapi juga berinteraksi dengan koleganya itu sebenarnya dan juga mengajar itu semua bagian dari produksi pengetahuan ya. Kemudian dari situ ya saya ada kesempatan gitu kan untuk menerbitkan tulisan disertasi saya lah dalam satu bunga rampai itu yang disunting sama Departemen STS di Universitas Vienna. Dan kemudian ya kan kemudian saya juga cukup mereka juga melibatkan para pesertanya gitu kan untuk
untuk apa namanya mengembangkan proposal buku ini. Kemudian yang cukup menarik sih ya, ternyata kalau masuk dari pandangan mereka sih katanya buku referensi atau buku acuan di STS gitu yang fokus mengenai refleksivitas itu ya ini hanya apa namanya yang tulisan Steve Wogar sama Malcolm Ashworth itu di tahun 88-an. Nah, jadi kurang lebih tujuan mereka ini sebentar saya coba cek nama. Jadi yang kurang lebih buku ini yang masih dipersiapkan masih lama, ini judulnya Making Livable Words, Revisiting Reflexivity as Value and Practice. Itu jadi kurang lebih tujuan mereka ya yang muncul dari judulnya ya ingin melihat kembali lah relevansinya konsep refleksivitas dan juga sebenarnya dari kurang lebih 30 tahun belakangan ini seperti apa sih pentingnya. Jadi kemudian saya bertemu dengan misalnya saya lihat sedikit mengenai kegiatan di Utenika ya kemudian ini sih apa namanya ya saya tertarik itu kan untuk melanjutkan diskusi yang sudah ada dan ingin tahu juga loh sebenarnya isu refleksivitas ini sebenarnya kalau paling tidak di antropologi itu sudah diskusikan berabad-abad, maksudnya bukan mungkin berpuluh-puluh tahun ya. Nah sebenarnya tuh keunikannya apa sih dari kalau diskusi refleksivitas di sosiologi himpunan, apakah ada bedanya atau mungkin ini hanya mungkin konsep yang coba diputar-putar tapi sebenarnya tidak memajukan ilmu pengetahuan tertentu. Itu sebenarnya yang coba pengen saya diskusikan sih paling enggak untuk saat ini ketika kita bicara apa ya mungkin peran peran apa namanya ilmuwan sosial gitu dalam perkembangan sains dan teknologi itu di mana sih relevansi dari refleksivitas. Jadi sebenarnya saya mungkin nggak memberikan jawaban secara jelas tapi malah kembalikan lagi ya ke, ke yang lain gitu. Mungkin itu dulu Mas Didit dari saya, nanti saya bisa lanjutkan lagi untuk yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk kronologinya begitu ya. Ini eh, karena saya backgroundnya sosiologi ya, jadi memang saya belum terlalu eh, eh, akrab begitu ya dengan konsep refleksivitas. Tapi barangkali kita coba fokus ke bab 9 kalau dari tadi Mas Dimas mencoba menceritakan sedikit kronologi bagaimana kemudian bisa tiba kita mendiskusikan bukunya Steve Woolgar ini yang terbit tahun 88. Kemudian kita mencoba melihat posisi konsep refleksivitas itu sendiri jika dikontekstualisasikan pada wilayah sosiologi ataupun katakanlah dalam kajian STS itu sendiri. Saya misalnya ketika membaca bab 9 ini ya saya kadang itu ketawa gitu tetapi kadang ya mikir juga yang bagaimana sebenarnya si Trevor Finch ini dia berusaha mengkritik ya, bagaimana posisi refleksivitas juga di dalam konteks sosiologi misalnya dalam beberapa teksnya gitu dia bilang dalam teks-teks sosiologi itu sebenarnya nggak baru-baru banget gitu ya. Misalnya dia dia mengatakan seperti itu. Nah, selain itu dia juga pada bab 9 ini sering kasih yang saya pahami dia mencoba menawarkan begitu ya satu konsep kalau dia melihat posisi SSK Sociology and Scientific Knowledge itu sebagai sebuah tawaran dalam memahami kajian sosiologi ataupun STS itu sendiri, dia kemudian membangun satu dialog gitu ya. Jadi ada satu fragmen dialognya itu yaitu SSK plus Z gitu ya. Jadi SSK and analyze gitu. Kalau kalau dalam apa namanya bahasanya Pinch gitu ya. Yang ya saya pribadi gitu kemudian mikir juga orang ini nggak tahu ya, saya mengatakan ini agak konyol kemudian untuk dia berbicara dengan dirinya sendiri tetapi juga membangun satu kritik terhadap apa namanya bangunan argumentasi yang kemudian juga dia tawarkan begitu ya. Nah, kira-kira misalnya dalam pandangannya Mas Dimas, misalnya kalau kita kaitkan dalam wilayah kajian sosiologi begitu ya, bagaimana? Apakah mungkin saya juga ingin bertanya, apakah
refleksivitas dalam konteks sosiologi ini bisa kita letakkan sebagai sebuah apa ya, kalau saya membahasakannya metodologi begitu ya. Itu seringkas yang saya tangkap itu. Mungkin saya juga bisa keliru. Mungkin itu dari saya dulu untuk memantik sebelum setelahnya nanti kita bisa berpencar untuk ke kolega yang hadir di sini. Oke, ya. Ya iya sih, sebenarnya kalau saya pribadi ya ketika membaca teks ini saya cukup terhibur ya. Masih ada terhibur dan juga apa, bukan hanya terhibur ya sebagai kayak apa, rekreasi, tapi juga cukup, ya tadi yang seperti Mas diceritakan juga cukup berpikir juga gitu. Jadi karena kan yang sebenarnya kan diajukan juga kan, yang dia juga maksudnya salah satu argumen kenapa gitu dia sepertinya punya posisi yang sangat menolak gitu ya, apa istilahnya, new literary forms ya. Jadi yang misalnya bentuknya kayak di mana dalam satu teks itu ada beberapa suara gitu, atau mungkin kayak teks yang bentuk seperti dia cukup tidak umum lah untuk dalam konteks bentuk teks sosiologi ya. Tapi pada saat yang sama dia juga sebenarnya, jadi kayak Mas diceritakan sebenarnya juga pada poin-poin tertentu gitu kan dari babnya itu dia juga apa ya, semacam mendekonstruksi dari apa argumen dia sendiri gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin ya kalau melihat refleksivitas sebagai sosiologi apa sebagai metodologi gitu kan dalam sosiologi ilmu pengetahuan, mungkin kita perlu bicara sedikit ya mengenai kayak latar belakang bagaimana sih munculnya sosiologi ilmu pengetahuan ya. Karena jujur aja nih kalau saya tuh bertemu STS itu juga cukup baru ya, maksudnya mungkin beberapa tahun yang lalu itu agak kebetulan juga. Karena sebenarnya konteks saya itu ketika saya ingin memahami loh bagaimana sih kok petani itu bisa tahu banget gitu loh mengenai apa bahasa-bahasa saintifik itu bahasa-bahasa ilmiah mengenai beberapa mikroorganisme ya mikroorganisme yang mereka kembangkan untuk eh, merubah kondisi tanah gitu kan. Saya awalnya kan bingung kok petani bisa tahu gitu, orang saya aja kesulitan gitu kan untuk tahu apa nama ilmiah mikroorganisme ketika SMA ya. Jadi kemudian saya bertemu dengan bukunya Heather Paxton, dia jadi fokusnya itu lebih ke ini judulnya Cheese and apalah pokoknya kalau nggak salah itu mengenai bagaimana jadi kurang lebih dia menggunakan konsep dari biopolitiknya Foucault, tapi konsep itu diterapkan untuk bagaimana mikroorganisme itu diatur lah dengan berbagai bentuk kekuasaan. Nah, kemudian dari situ saya living cheese kalau nggak salah ya. Kemudian dari situ saya masuk ke tulisan suaminya itu siapa ya yang dia banyak antropologi sains itu yang banyak nulis mengenai research tentang mikroorganisme di laut dalam ya, itu bagaimana peran mereka dalam mengatur berpengaruh terhadap siklus gas gas metana gitu. Nah dari situ saya masuk ke bentar eh, jadi saya ada inilah mungkin menyiapkan sedikit kayak latar belakangnya ke bukunya ini yang apa Technoscience The Politics of Interventions, itu yang disunting oleh Christian Asdal et al. Gitu di tahun 2017, karena kan saya butuhlah semacam kayak acuan untuk mengenalkan sebenarnya SS ini kurang lebih seperti apa sih, awal mulanya dari apa ya, ya apa ya. Jadi kalau menurut buku ini sih yang dimana mereka melihat perkembangan bidang studi SCS terutama di Amerika dan Britania Raya, mungkin mirip dengan tadi yang apa masih dikenalkan ya. Jadi Sociology of Scientific Knowledge atau mungkin sering dibilang SSK gitu ya. Itu pada awalnya bukan hanya gerakan intelektual ya, tapi juga merupakan gerakan sosial yang tujuannya adalah mengkritik scientism dan positivism yang menganggap bahwa sains itu netral dan pengetahuan yang mereka hasilkan itu juga dianggap netral. Dan yang mungkin perlu diingat bahwa gerakan ini muncul di tahun 60-an 70-an sebagai respon terhadap peran besar sains dalam pengembangan misalkan senjata pemusnah massal gitu ya seperti bom nuklir, dan juga teknologi seperti pestisida DDT yang memiliki efek ekologi yang sangat parah kan. Itu yang juga apa dikaitkan dengan ini ya munculnya buku satu tuh Rachel Carson yang Silent Spring ya. Jadi ketika itu muncul gitu loh. Jadi dari mungkin bisa dibilang dari apa ya semacam
kajian sains tapi yang lebih ada unsur sastranya gitu. Kemudian ya isu-isu ekologi ini bisa masuk dan bisa mendorong masyarakat gitu ya lebih 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 kritis lah terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dan tapi dalam kalau yang saya pahami ya dalam perkembangannya itu SSK menjadi proyek akademik. Sedangkan kalau tadi yang radical science movement itu kan yang tadi juga Mas Didit sempat singgung sebentar itu sepertinya juga tetap berjalan sebagai gerakan sosial, ya gerakan sosial. Dan kalau SKSK itu lebih menjadi kayak proyek akademik ya, terutama di Britania Raya, Eropa Barat dan Amerika. Jadi kurang lebih sih kalau objek kajian mereka pada awalnya itu lebih kepada studi sosial mengenai ilmu ilmiah, ilmu ilmiah. Dan sebagai produk akademik, SSK itu juga memiliki tujuan untuk mengkonseptualisasi bagaimana sains itu sebenarnya bekerja dan berkembang, seperti yang sudah tadi saya jelaskan sedikit. Sehingga mereka tidak hanya menginvestigasi bagaimana sains bekerja secara teoritis maupun secara filosofis, namun praktek sains itu seperti apa sih? Jadi termasuk mungkin ini kayak mendorong apa laboratory studies ya yang mungkin bisa dibilang dipioniri oleh Steve Woolgar dan Bruno Latour di mana mereka melihat gitu kan dari apa laboratorium itu sebagai institusi sains gitu yang memiliki privilege ada masyarakat gitu kan. Sebenarnya banyak banyak itu apa relasi-relasi sosial dalamnya dan juga pengaruh dari luar laboratorium itu yang berpengaruh terhadap bagaimana fakta mengenai fakta-fakta sains itu kan diproduksi ya. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap sih ya eh, bahwa ya tadi itu kan produk dari sains yaitu pengetahuan adalah suatu bentuk proses sosial dan kultural. Dan apa ya kalau bisa dibilang sih sebenarnya mungkin dari pengertian saya jadi refleksivitas ini bagian dari pandangan mereka yang menganggap bahwa sains itu socially constructed ya atau dibangun secara sosial. Jadi mungkin saya berhenti di situ dulu dan mungkin kita bisa coba ngundang yang lain gitu. Apa mungkin mereka udah pernah baca Trevor Pinch atau karena jujur saya juga baru ketemu dan orangnya sebenarnya cukup menarik sih walaupun saya tahunya dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu ya. Hmm, ya, makasih Mas Dimas. Ini ada satu kata kunci yang kemudian bisa saya cermati juga, melihat SSK sebagai bagian dari proyek akademik. Jadi apa proses produksi pengetahuannya berjalan melalui apa konteks ini begitu ya. Kemudian tadi yang lebih menarik lagi, saya misalnya Mas Dimas mencoba menyebut kita perlu meninjau kembali bagaimana posisi sosiologi of science, sosiologi pengetahuan. Nah, ini mengingatkan saya juga misalnya Merton itu dalam uh, gagasannya tentang sosiologi pengetahuan itu menawarkan 4 ethics norms dalam melihat posisi pengetahuan gitu ya. Ini mirip ya apa refleksi saya ketika membaca bab 9 ketika dialog pertamanya itu dia berbicara tentang co-authorship gitu ya, bagian daripada kolaborasi. Nah, 4 norms atau ethics yang ditawarkan oleh Merton itu dalam sosiologi pengetahuan yang pertama itu adalah universalism, yang kedua itu adalah komunalisme, yang ketiga disinterestedness, yang keempat itu adalah organized skepticism. Nah, saya pikir ini menjadi menarik misalnya kalau kita kembali ke awal yang disampaikan Mas Dimas, melihat atau meletakkan akademik begitu ya. Nah, ini kebetulan Mas Dino yang lalu juga pernah membedah apa ya bukunya Merton Sociology of Science di program Salon ya, Etenika begitu ya. Eh, Selanjutnya begitu teman-teman sekalian, mungkin kita coba beredar aja berpencar ke kolega yang sudah hadir di sini ataupun tentunya yang sudah membaca bagian 9 bab 9 di dalam bukunya Steve Woolgar ini kira-kira apa yang bisa kita atau yang bisa disampaikan tidak hanya terus bertanya mungkin ya bagian dari pada refleksi atau pembacaan atau teks refleksivitasnya Steve Woolgar. Silakan boleh langsung menyalakan eh, apa namanya apa sih namanya nih mikrofon begitu. Sebentar. Eh,
saya juga misalnya gitu sambil menunggu ini karena di bagian 9 dia itu kan si Finch ini menyebut satu nama yang Michael Mukai apa bacanya nih. Nah, saya tuh jadi cari juga ternyata dia apa namanya punya buku gitu ya, Science and the Sociology of Knowledge. Dan saya tadi apa namanya baca sedikit akhirnya wah ini sebenarnya value dan spiritnya itu ya mirip-mirip gitu ya. Kalau tadi Mas Dimas membahasakan refleksivitas sebagai proyek akademik gitu ya. Oke, silakan Mas Nino, barangkali ada apa urun ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Mas Didit. Saya juga terima kasih Mas Dimas sudah membagikan pengalaman pribadinya ya. Saya mungkin akan cenderung sama membagikan pengalaman pribadi terkait pertama membaca bab ini, khusus bab ini. Bab ini memang sebenarnya saya sudah sedikit bersiap ya ketika membaca introduksi yang ditulis oleh si Woolgar. Habis itu, oh, nemu model reflektivitas yang semacam ini. Itu pertama saya sudah wanti-wanti ini pasti akan saya menjadi semacam dialog begitu, tetapi dialog internal. Nah, saya nggak tahu apakah dialog internal ini menjadi sesuatu yang kalau misalnya di dalam sosiologi disebut scientific. Jadi persoalan kebetulan saya sedang riset soal ini ya, soal fact checking, soal hoax dan lain sebagainya. Pertanyaan yang muncul dari saya kemudian ketika saya selesai dengan laporan itu adalah fakta itu apa sih sebenarnya? Ini pertanyaan yang serius ini karena ada orang-orang yang mengklaim bahwa ini bukan fakta. Nah, ini kan kacau. Bahwa kebohongan itu bukan fakta, ini kan fatal ini. Bahwa kebohongan adalah sebuah fakta. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan yang kalau kita bicara tentang saintifikasi sosiologi yang dilakukan pertama kali oleh Durkheim itu adalah dengan mendefinisikan fakta sosial. What is social facts gitu. Nah, saya kemudian berpikir apakah memang SSK ini yang dibahas oleh Trevor Finch ini memang berakar dari belum tuntasnya Durkheim dalam mendefinisikan sosiologi itu apa, khususnya dalam mendefinisikan fakta sosial. Itu yang mungkin itu pertanyaan buat teman-teman yang menggeluti sosiologi ya dan ilmu sosial secara umum. Jadi saya justru berpikirnya ke sana malah. Lalu sebenarnya yang disebut sebagai fakta itu apa lalu? Karena kalau kita bicara tentang pengetahuan ilmiah, mereka bicara tentang fakta. Jadi kalau tadi Mas Dimas berbicara ini adalah sebuah kritik terhadap saintifikasi, saintisme dan positivisme, ya kita perlu mungkin berangkat dari apa yang melandasi mengapa sesuatu dikatakan saintifik, yaitu definisi tentang fakta. Apa itu fakta? Itu mungkin satu pertanyaan karena terkait dengan apa yang saya sedang kerjakan dan saya sedang berpikir untuk membuat satu chapter tentang itu. Lalu yang kedua, ini mungkin ada kaitannya sama Mas Catur juga karena riset saya selama ini selalu berkolaborasi dengan Mas Catur. Dia seorang aktivis gitu ya, veteran gitu, bisa dibilang kayak gitu, sudah lama gitu. Dan ketika saya, kalau teman-teman mengamati tulisan-tulisan saya yang terbit di katakanlah beberapa artikel, saya cenderung membawa orang lain gitu. Saya jarang ya ada yang nulis sendiri, cuman ketika ada beberapa isu saya cenderung kolaborasi dengan orang lain. Karena saya tidak yakin apa yang ini refleksi dari saya tidak yakin apakah yang saya tulis itu memang sesuatu yang memang benar gitu. Makanya saya butuh otoritas lain ini. Sehingga satu buku saya sama Mas Catur yang terakhir ya kita ngomongin soal Remedi Sidoarjo itu kita berusaha berdiskusi di sana dari perspektif saya sebagai orang kampus, kemudian Mas Catur dari sebagai orang aktivis yang terlibat di dalamnya gitu. Dan itu salah satu model yang saya pakai. Bahkan ada satu artikel saya yang saya kemudian melibatkan anak. Jadi ada remaja gitu namanya Daris. Kami kebetulan waktu itu, saya kebetulan waktu itu dapat hibah dari UGM untuk menulis tentang bencana.
Dan kemudian saya meminta satu anak lokal di situ. Jadi waktu itu dia masih apa ya? Masih SMA, baru lulus kuliah gitulah ya, kuliah gitu. Kamu dong nulis dari perspektif kamu gitu. Kemudian saya masukkan dalam sebuah apa namanya chapters di subbab di artikel yang akhirnya diterbitkan oleh UGM. Artinya dari saya pribadi saya mencoba praktek-praktek itu dengan melibatkan eh, eh, kalau dalam antropologi sekarang interlokutor, ya, lawan bicara saya dalam tulisan itu. Jadi kemudian lawan bicara punya punya kesempatan untuk ngomong, bukan hanya sekedar saya yang kemudian menjadi representasi. Jadi bukan saya yang kemudian merangkum apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan, dia yang kemudian menuliskan itu sendiri. Artinya apakah secara sosiologi yang katakanlah positivistik tadi yang kita sedang diskusikan itu bisa disebut sebagai suatu tulisan yang saintifik. Jadi mungkin saya justru mungkin ini ya berbagi pengalaman tapi juga mencari dalam tanda kutip sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masih mungkin mengganjal di dalam pikiran saya. Tapi saya kembalikan ke Mas Didit dan juga forum kalau misalnya ada yang lain juga silakan. Saya kembalikan ke Mas Didit. Oke, terima kasih Mas Nino. Ini berangkat dari pengalaman begitu ya. Jadi saya juga kembali merecall gitu ya. Kalau dulu sejak waktu belajar sosiologi itu awal-awal tuh dijelasin Durkheim fakta sosial memaksa gitu datang dari luar. Gitu. Nah ini saya pikir pertanyaannya lebih jauh dari itu. Bagaimana kemudian mencoba melihat sebenarnya bagaimana apa sih fakta atau bagaimana posisi fakta dalam sains itu sendiri begitu ya. Lalu yang kedua gitu ya tadi Mas Nino membahasakannya dalam konteks berbagi otoritas dalam giat-giat ilmiah ataupun riset itu sendiri sehingga sebenarnya refleksi yang dibangun itu tidak hanya dari diri sendiri tetapi juga ada perspektif orang lain gitu ya yang kemudian juga digunakan dalam kegiatan itu sendiri. Oke, silakan Mas Fajri barangkali ada hal yang ingin disampaikan ataupun Ya, makasih Mas Didit. Salam kenal. Saya senang dengar kalau ada teman-teman dosen yang berhasil membuka mata kuliah STS ya di tempatnya. Ya, itu juga apa mungkin sedikit apa ya, bukan pengantar sih, cuman tanggapan awal saya gitu. Saya pas tahu Dimas gabung ke departemen kami dengan background disertasi seperti itu, saya jujur aja seneng sih. Karena ngerasa kayak, wah akhirnya nih kayaknya ada nih yang bisa diajak kong kali kongan nih ngebahas STS. Tapi ya nantilah itu ya pelan-pelan kita lihat aja. Cuma kalau balik lagi ke topik malam ini gitu ya, dengan materi yang dikasih bab 9 itu terutama di email kan teman-teman Yutenika udah ngasih warning ya, ini mungkin akan sulit untuk dibaca dan memang terbukti sulit untuk dibaca. Saya struggling untuk bisa menangkap sebenarnya apa yang mau disampaikan, selain karena bacanya juga skimming gitu ya, 2-3 kali skimming, terus akhirnya langsung loncat ke apa kayak semacam kesimpulan dari chapternya itu sendiri. Jujur aja, saya tidak terlalu membaca vulgar, saya lebih membaca latur terutama di laboratory live ya, di mana mereka berdua kan tandem. Dan kalau membaca gaya ngomongnya si Steve Vulgar di introduction-nya dan sebagainya, saya melihat di mana mereka berdua ini emang ketemu gitu secara approach penulisan, secara sistematika analisis mereka Vulgar sama Latour. Cuman kalau membaca Latour terutama yang laboratory life itu kan juga saya perlu membaca itu untuk di disertasi saya sendiri ya. Itu lebih mudah menangkap apa apa end goal mereka berdua itu apa, yaitu benar-benar membongkar sains. Bagaimana sains itu dikonstruksi gitu ya dengan ada setting yang sangat konkret, benar-benar sebuah laboratorium. Terus mereka memposisikan diri sebagai orang yang memperlakukan ilmuwan di dalam lab itu ibarat sebuah suku asing yang ingin mereka pelajari dari nol gitu. Dan itu menurut saya di eh, teks laboratory life itu berhasil banget sehingga orang kalau membaca itu mengerti gitu bagaimana
konstruksi sains atau produksi sains itu bisa benar-benar ditelanjangin, dibongkar sampai kita mempertanyakan emang seperti kata Mas Nino tadi, fakta itu apa sih? Kalau ternyata itu ada settingnya, ada konteksnya, ada orang-orang dengan peran, belum lagi kita mereka sampai menjelaskan kan itu fundingnya dari mana, eh, tujuan jangka panjangnya apa, bagaimana instrumen-instrumen itu disusun, siapa yang kemudian menyepakati apa satuan-satuan yang dipakai dan sebagainya itu kita jadi ngerti oh ternyata memang kalau pakai pendekatan seperti itu sains bisa dibongkar. Tapi kalau mencoba membaca si bab 9-nya Pynchon ini, memang kita nggak tahu ini dia sebenarnya mau apa sih dengan dialog yang sangat satirikal seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau yang nggak tahu ya ini pemahaman saya benar apa enggak, yaitu cara dia untuk memancing si pembaca untuk mempertanyakan lagi statement-statement yang dibuat em, si si penulis gitu dengan gaya gaya bicara apa ada first author ada first voice ada second voice-nya itu selalu mempertanyakan si first voice-nya mungkin itu kalau dibaca beberapa kali akhirnya refleksivitasnya dapat gitu. Tapi saya membayangkan kalau misalkan teks ini dikasih misalkan ya Mas Didit di kuliah untuk mahasiswa di kuliah STS. Kalau dikasih teks seperti ini mereka mungkin jadi berasa kayak lah STS ini berarti agak-agak nihilis kali ya. Karena seolah-olah nggak punya fungsi apa-apa selain untuk memancing kita untuk punya sikap reflektif. Nah, kalau balik ke pertanyaan Mas Nino tadi gitu, kayak saya mungkin merasa kalau mempelajari STS lebih mudah gitu, apalagi buat yang introduction dan mempelajari fakta itu apa ya harus dikasih bacaan kayak Ivan Illich dulu, balik lagi kayak Tools for Conviviality kayak gitu, sehingga kita masih merasa STS ini masih ada semacam kegunaannya dalam hal ya memandang sesuatu secara kritis ya. Misalkan kalau di Indonesia, mungkin kalau konteksnya adalah sains teknologi, benar-benar mempertanyakan dulu apa sih manfaat revolusi industri 4.0, apa sih manfaat dari apa keterhubungan, apa manfaat dari digitalisasi dalam berbagai sektor. Nah, itu mungkin lebih mudah buat kita membedah bareng-bareng kalau dikasih bacaannya yang lebih instruktif kayak dari Ivan Illich gitu. Tapi kalau larinya ke vulgar gini, ya ini jatuhnya kalau orang dulu kan suka bilang onani pemikiran ya, tapi reflexivity seperti ini tetap diperluin. Cuma ini degree-nya cukup ekstrim gitu. Kalau kalau saya sekilas mencerna ini, mungkin itu dulu gitu. Oke, terima kasih Mas Fajri. Jadi apa? Jadi ada satu ringkasan gitu ya. Ketika kami menawarkan mata kuliah SDS di kampus di departemen kami ini ada Beliwaya. Jadi saya waktu presentasi RPS dan silabusnya itu langsung banyak yang kemudian merespon. Masa sosiologi belajar teknologi gitu. Masyarakat dong gitu katanya. Masa sosiologi ngaji jembatan gitu katanya. Oke lah itu hanya apa respon singkat saja. Tapi secara prinsip tadi misalnya Mas Fajri mencoba tadi sempat di Sumon juga ada Latour yang melihat apa ya posisi sains dalam teks dalam apa namanya laboratory life-nya lalu ada kemudian melihat aspek aksiologis gitu ya dari sains atau katakanlah STS itu sendiri dalam atau posisinya begitu ya dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Tetapi satu poin yang barangkali bisa saya ambil tadi ada statement tentang apa ya? Kalau saya bahasanya unpacking science. Jadi membedah atau membongkar gitu ya bagaimana posisi sains itu sendiri. Nah, di bagian terakhir saya setuju begitu ya. Misalnya kalaupun saya menawarkan misalnya buku ini ke mahasiswa kayaknya enggak gitu ya. Karena ini lompatannya cukup jauh ketika melihat apa ya posisi konsep refleksivitas yang disampaikan oleh Steve Woolgar tanpa misalnya melihat dulu gagasan-gagasan Ivan Illich di awal, saya pikir akan babak belur dan mungkin mata kuliah STS nggak laku lagi gitu diambil oleh apa namanya mahasiswa di kampus kami. Oke,
ini sudah ada beberapa yang sudah baru bergabung juga, teman-teman sekalian, kolega yang ada di sini. Kita kembali ke pembahasan buku ini, khususnya di chapter 9 yang disampaikan oleh Pinch dengan dia sendiri, gitu. Dialog tentang refleksivitasnya, utamanya dia sebenarnya fokus pada posisi SSK itu sendiri gitu dalam melihat apa namanya sains dan sosiologi itu sendiri. Tadi ada satu pertanyaan yang barangkali masih bisa kita lanjutkan elaborasi lagi atau mungkin terkait tadi pertanyaan dari Mas Nino, bagaimana kemudian apa namanya melihat fakta itu sendiri gitu ya. Kalau tadi Mas Nino mengatakan jangan-jangan gitu ya teks ini sebenarnya ingin menjawab keraguan atas definisi fakta dalam tanda kurung gitu ya sosial yang disampaikan oleh Durkheim pada saat itu dengan apa meletakkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Silakan teman-teman sekalian, barangkali ada yang apa namanya ingin uh, berkomentar gitu ya atau menyampaikan sesuatu karena misalnya gitu, saya juga belajar STS ini otodidak. Dari teman juga, ini ada kolega, ada Mas Yuda di sini. Saya belajar otodidak aja, belum terlalu banyak juga paham. Barangkali di sini kita bisa berbagi apa namanya pengetahuan dan pengalaman khusus ya dengan bagian yang sedang kita diskusikan terkait konsep reflexivity gitu ya. Wah, ini sudah ada orangnya nih. Selamat bergabung. Jam berapa ini ya di Halo, Troy? sorry, baru bangun jam 8 di sini, 8 pagi. Ah, Oke, ya, tadi saya nggak menyimak yang awal ya karena telat, maaf. Tapi saya kemudian mengikuti yang dijelaskan oleh apa Mas Nino tadi dan Mas Fajri ya, terkait dengan fakta dan kemudian Lautur dan Wolgar tadi. Nah, sebetulnya saya baca buku ini tapi sekitar 7 tahun yang lalu ketika mengambil master STS itu. Jadi saya agak lupa ingat, tapi ketika yang Wolgar dan Lautur ini termasuk yang buku acuan lah di STS itu sendiri. Nah, saya pikir yang menarik dari buku ini kalau kita melihat ketersinambungan dari tulisan Wolgar dan Lautur sebelumnya, yaitu Laboratory Life yang kemudian itu terbit di tahun 1979, di mana kemudian buku ini sepanjang saya ingat itu adalah buku pertama Lautur dalam bahasa Inggris gitu. Seperti yang kita tahu, Lautur itu natifnya adalah Perancis, mana dia lebih menggunakan bahasa ibunya untuk memproduksi pengetahuan melalui bukunya juga itu tadi. Nah, kemudian di buku yang Laboratory Life ini dia mengundang Wolgar yang kemudian ikut serta di penelitian di laboratorium di California kalau nggak salah. Saya lupa ingat tuh karena lama saya nggak buku itu jadi pengantar yang awal studi doktoral kemarin itu. Nah, kemudian buku ini menurut saya yang menarik tadi menyambung pembicaraan yang dikatakan oleh Mas Nino tadi terkait dengan fakta. Justru kemudian buku ini bicara bagaimana kemudian apa sih itu fakta gitu. Nah, yang membuat saya menarik itu justru kemudian dari Lautur dan Wolgar ini itu dia melihat bukan dari istilahnya sebuah teknologi semacam kayak alat atau sebagainya. Dia dikembali ke buah teks di mana kemudian Lautur dan Wolgar ini dia melihat fakta ini dari etimologi. Jadi dari the origin of the word asal mula dari kata fakta ini dari mana gitu, dan dia menunjukkan bahwa asal mula dari fakta ini dari bahasa Latin facere atau factum yang artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah to make atau
to do. Jadi kemudian dia menghubungkan bagaimana kemudian fakta itu adalah social constructed gitu. Fakta itu adalah hasil konstruksi sosial gitu. Nah, itu kemudian menjadi sebuah uh, apa namanya ya momentum besar di tahun 80-an itu, di mana kemudian kita masih asing istilahnya melihat bagaimana fakta itu sebetulnya sebuah hasil konstruksi gitu. Nah, kemudian buku itu kan menjadi sebuah buku acuan dalam kajian SSK gitu loh, Sociology Scientific and Knowledge gitu, di mana kemudian dia melihat uh, black box, artinya dia melihat dari kemudian laboratorium itu sendiri, melakukan riset etnografi, dan kemudian melihat bagaimana sebuah fakta itu dikonstruksi oleh saintis di sana. Nah, yang menariknya kemudian itu di tahun 2015 itu Lautur itu mengklaim bahwa kemudian yang paling besar dalam apa namanya kontribusi buku ini bukan buku ini dikutip berbagai macam kemudian ilmuwan sosial, tapi kemudian buku ini menjadi sebuah buku yang digunakan oleh saintis itu sendiri, apa namanya ilmu alam itu sendiri untuk membantu mereka melakukan riset gitu. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah kontribusi besar apa namanya dua orang ini di dalam sebuah apa namanya wilayah keilmuan yang rupanya lebih dari sekedar interdisiplin, dan bagaimana kemudian buku ini jadi rujukan juga oleh para saintis untuk melakukan sebuah riset gitu. Jadi itu sih kalau kalau yang saya apa namanya saya sekedar untuk highlight itu sendiri. Dan kemudian kalau menariknya ya kita melihat buku Refleksi dan kemudian bukunya Lautur yang ya dengan Volcker Laboratory Life itu, kalau kita melihat ke urutan, ada sebuah, menurut saya sebuah apa namanya ya, sebuah apa namanya rasa penasaran gitu. Artinya kalau kita melihat buku itu, justru kemudian buku itu tuh tidak, atau misalkan sangat jarang sekali mengutip buku-buku dari Sociology of Science gitu. Jadi kalau kita membaca itu catatan kaki mereka itu gimana sih mereka membangun argumentasi dan sebagainya, itu kok terkesan lepas dari Sociology of Science itu sendiri, seperti kayak Merton sebutkannya apa namanya Mas Didit tadi dan sebagainya tadi, itu justru kok dia malah nggak membangun apa namanya argumentasi itu dari Sociology of Science gitu. Nah, itu menurut saya menjadi sebuah penasaran, karena di satu sisi buku ini merupakan sebuah kontribusi besar dalam apa namanya Sociology of Science gitu. Tapi di lain sisi kemudian kita melihat bagaimana kemudian percakapan buku ini dengan literatur sebelumnya itu sangat minim sekali gitu. Kalau kita melihat catatan kaki bagaimana mereka, nah itu kan berbeda dengan bagaimana scholars itu membangun sebuah argumen atau melakukan sebuah penelitian. Biasanya itu adalah kita melakukan apa, ada pijakan di mana kemudian yang kita pakai ini kita ingin melanjutkan diskusi ini atau kita ingin mengkritik dan sebagainya. Nah, rupanya dalam bukunya si Lautur dan Volcker ini dia mencoba untuk apa namanya berbeda pendekatan, yaitu dia dia justru kemudian apa namanya istilahnya tidak menggunakan apa namanya rujukan Sociology of Science, di mana kemudian seperti Merton itu yang telah ditulisnya melalui Sociology of Science itu tadi. Jadi itu menurut saya jadi catatan unik saya di buku ini gitu. Oke, makasih Yuda untuk komentarnya begitu ya. Jadi terakhir gitu ya tadi yang sebenarnya yang paling nyantol dialog-dialog yang dibangun dalam bukunya Steve Woolgar ini bukannya tidak ada ya, tetapi bisa dikatakan minim. Kemudian merujuk bahkan katakanlah motif atau menyebutkan
apa namanya literatur sebelumnya sebenarnya pijakannya itu juga berbicara tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin saya balik dulu ke Mas Dimas begitu ya, sebagai apa namanya pemantik utama begitu ya diskusi kita pada malam hari ini. Tadi ada pertanyaan yang saya pikir juga ini masih tetap mengganjal gitu buat saya dari Mas Nino tadi. Bagaimana sih sebenarnya kemudian kita melihat fakta itu sendiri? Karena kalau dari beberapa diskusi yang sudah kita lakukan ini, eh, fakta itu juga sebenarnya dibangun gitu ya, dikonstruksi gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya misalnya posisi fakta ini kalau di refleksi kita, mungkin saya ke Mas Dimas dulu, atau sekiranya ada yang mau dikatakan, silakan Mas Dimas. Ya, mungkin saya bisa merespon sedikit ya mengenai tadi paparannya Mas Yuda ya. Salam kenal juga. Saya belum kenal Mas Yuda ini posisinya di mana dan siapa, tapi sepertinya eh, mungkin mungkin salah satu yang punya gelar formal STS mungkin ya di grup ini. Eh, apa tadi? Ya tadi mengenai acuan ya. Jadi sebenarnya itu buku ini tuh membangun dari pengetahuannya siapa sih? Nah, sebenarnya tuh saya juga jujur aja saya belum pernah baca bukunya Merton, cuma yang saya tahu jadi sebenarnya tuh sebenarnya sih kalau nggak salah ya di bagian bab 1 atau bab 2 itu juga sebut sih beberapa kali. Jadi buku kan nggak salah buku Merton itu tulis awal 60-an ya, pertengahan 60-an. Sedangkan kalau nggak salah kata Steve Bogor, cuma saya perlu cek buku lagi sih. Jadi mungkin kalau pertanyaannya gitu ya, ketika mereka menulis, ketika dia apa menyusun buku ini, eh, jadi mereka menganggap bahwa mereka dalam konteks kalau nggak salah eh, the dark age of post-Mertonian kalau nggak salah. Saya itu kurang mengerti, cuma sepertinya sih berkaitan sama tadi yang apa, yang tadi ada Merton for Ethics and Norms on Science atau Scientific Knowledge on Science ya. Itu sepertinya sih berkaitan sama sebenarnya kalau kita melakukan sosiologi pengetahuan itu harus seperti apa sih? Kayak sih kalau spekulasi saya sebenarnya nggak ngarahnya ke situ ya. Jadi kurang lebih nih mungkin kalau dari Merton itu mengajukan suatu program ya atau kayak suatu eh, apa semacam jadi karakteristik penelitian eh, sociology of science itu harus seperti apa, dan ini berkaitan sama dari isu replikasi penelitian ya. Sebenarnya sih yang kalau saya tangkap sekilas seperti itu ya, karena di beberapa bab dari buku ini juga juga mengangkat gitu isu-isu replikasi, apakah sebenarnya replikasi yang mungkin dibawa dari apa dari sains dari ilmu alam itu apakah sebenarnya mungkin gitu dilakukan untuk ilmu sosial atau mungkin sosiologi, bahkan juga apakah ini diharapkan gitu loh dari sosiologi ilmu pengetahuan, sehingga kayak misalkan mungkin ya topik penelitian itu bisa di apa di eh, mungkin istilahnya apa ya, di eh, anggapannya dengan mungkin topik yang sama bisa dilakukan beberapa kali gitu, bisa direplikasi oleh beberapa orang sebelum argumen itu bisa dianggap sebagai suatu scientific knowledge ya. Kalau penelitiannya seperti itu sih, jadi sepertinya mereka nih Bulgar itu emang kayak sengaja sih dia nggak mau berangkat dari situ malah memulai kayak jalur ini apa jalur genealogi baru ya untuk mengembangkan sosiologi sains. Kalau spekulasi saya cuma saya belum nggak terlalu ini sih tahu lah secara mendetail kayak genealogi bagaimana disiplin sosiologi pengetahuan ini berkembang. Memang kalau dari pikirannya sepertinya vulgar dan kemudian juga Ashmore itu sepertinya ingin mungkin menunjukkan arah lain lah. Termasuk juga apa namanya? Pinch juga kayaknya ini juga bisa dikategorikan masuk dalam apa ya? Ke arah situ juga. Nah, kemudian tadi yang berkaitan dengan fakta ya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu jujur aja saya sebenarnya kalau dari segi
pendidikan tuh saya tidak mulai dari ilmu sosial. Jadi awalnya itu saya juga sebenarnya kimia ya. Jadi saya ya ini sih banyak melakukan kayak eksperimen di laboratorium itu tujuan untuk mengetes teori gitu kan, teori dari yang teori di ilmu kimia. Kemudian ya sudah gitu, karena kan hanya S1 jadi ya juga kami hanya memverifikasi lah suatu konsep atau suatu teori gitu kan. Nah, kemudian ketika saya masuk ke S2 itu, ketika saya masuk ke apa ya, studi interdisipliner gitu, studi ilmu lingkungan dan kebijakan. Kemudian ketika saya kenalkan bahwa misalkan alam atau lingkungan itu dikonstruksi secara sosial itu saya bingung ya, kok maksudnya apa ini ya? Karena alam tuh udah ada gitu kan di luar sana dan kita ya udah gitu tujuan dari sains itu kan untuk mengerti gitu kayak kayak apa hukum-hukum alam, bagaimana alam itu bekerja sehingga pada akhirnya kan ya kita bisa mengerti gitu loh. Misalkan kalau misal kita bicara mengenai misalkan perubahan iklim lah, nah itu faktor-faktor apa aja kan gitu yang mempengaruhi. Cuma kan ketika apa ya, ketika mungkin ya kita mulai dikenalkan itu pentingnya kebijakan gitu dalam ketika kebijakan masuk dalam isu lingkungan itu kan apa ya yang bisa dibilang pertimbangan mengapa suatu kebijakan dibuat itu kan bukan hanya kita bilang fakta mengenai suatu fenomena alam ya itu kan udah mulai bercampur aduk kan ada misalkan ada pengaruh oh ini apa yang di efeknya tidak merata nah, kita udah bicara mengenai ketimpangan kemudian membuat keputusannya itu yang membuat keputusan juga tidak merata ya jadi ya kembali kan bicara ketimpangan jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya dengan refleksivitas itu malah mungkin dari bagian dari bagaimana suatu apa ya mungkin kalau saya sih sebagai suatu sebagai apa ya semacam bagian dari produksi pengetahuan sains yang sebenarnya juga berkontribusi pada pembentukan fakta karena ini juga menjelaskan gitu loh secara menurut saya malah lebih mendetail gitu bagaimana suatu fakta itu terbentuk ya sedangkan kalau mungkin kita apa ya misalkan kita menunjukkan kan kayak bagi seberapa semerawutnya gitu kan kayak kayak apa praktek penelitian baik sosial maupun alam gitu kan. Menurut saya ini kalau bisa dipaparkan gitu dengan jelas malah bisa saya sih bisa mendorong gitu kayak pengertian sains yang lebih kritis ya. Walaupun tentu saja seperti yang mungkin tadi Mas Faji bilang ya juga saya juga cukup khawatir gitu kalau mungkin ketika kita apa ya mengenalkan eh, apa isu refleksivitas ini dalam kajian sosial mengenai sains dan teknologi kalau tidak dipaparkan secara mungkin runtut dan mungkin dengan kayak eh, tulisan yang lebih bentuknya kayak instruktif atau apa ya instruktif ya mungkin bahayanya malah bisa memunculkan anti science ya atau tadi mungkin juga jadinya dikira-kira malah menyebarkan hoax kan dan saya pikir ini juga mungkin yang ya atau mungkin rekan-rekan lain ada yang lebih tahu cuma setahu saya juga salah satu apa tulisan dari Donna Haraway kan yang mengenai situated knowledge ya di tahun 80-an itu kan juga mendorong terjadinya science war kalau nggak salah di Amerika ya pada awal tahun 90-an di mana apa ya pandangan kritis terhadap sains ini malah dikiranya jadi semacam apa ya apa sudut pandang yang anti sains. Mungkin saya berhenti di situ dulu dan kalau teman lain ada yang mau merespon silakan. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk tanggapannya. Jadi saya misalnya dalam yang disampaikan Mas Dimas tadi bisa melihat gitu ya bagaimana sebenarnya tawarannya adalah mencoba mendialogkan gitu ya kalau bahasa saya gitu ya mendialogkan aspek hidup dengan sains itu sendiri atau kemudian bagaimana itu sendiri ini sebenarnya pertanyaan
apa namanya perspektif juga yang sebenarnya perlu dijawab juga. Dari yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi, hal kedua yang saya tangkap adalah bahwasannya eh, proses mendialogkan fakta sosial katakanlah begitu dengan sains itu seringkali yang saya pahami tadi adalah dia perlu didialogkan dengan disiplin keilmuan yang lain begitu ya, sehingga apa konfirmasi dan ujian validitasnya itu mungkin lebih koheren gitu. Itu yang tangkap sih, sehingga kalau saya melihat posisi STS itu sendiri, sebenarnya dia sedang berproses pada pada instrumen itu. Jadi mencoba mendialogkan fakta-fakta yang ada dengan disiplin keilmuan yang lain. Ini yang saya tangkap dari komentarnya Mas Dimas. Silakan kawan-kawan yang lainnya barangkali ingin mungkin tidak harus pertanyaan gitu ya. Tanggapannya bisa secara spesifik untuk chapter 9 di bukunya Steve Woolgar ini. Ya silakan Bu. Saya. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya belum sempat baca ya untuk yang chapter 9 ini. Tapi yang laboratory life itu sama juga ya, kayak bacaan saya yang lama gitu, dan itu nggak selesai. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan juga adalah posisi Woolgar sama Latour ini memang kalau tadi dia yang menyinggung, dia memang lebih kepada sosial konstruksionis ya menurut saya, yang lebih mengarah ke Durkheimian tadi, memang daripada ke model postmodern gitu, karena dia anti sebenarnya dengan pendekatan-pendekatan seperti postmodern gitu. Nah, yang menarik ini adalah sebenarnya pertanyaannya bagaimana kita supaya kalau kita mengembangkan STS di Indonesia itu tidak terlalu abstrak gitu ya, suatu yang kita tidak bisa pegang gitu, mungkin ada materialities yang bisa menjadi subjek riset gitu, sehingga kita bisa make sense. Oh, ini perdebatannya seperti apa gitu. Misalkan di beberapa, saya justru sebenarnya kalau memahami sosiologi pengetahuan gitu, justru bisa muncul dari riset-riset yang sangat material ya. Contohnya beberapa waktu lalu ada buku baru keluar soal mengenai delta ya, yang ditulis sama Katrina Scarameli soal delta di Turki. Ada 3 atau 4 sains yang mempunyai pandangan terhadap satu objek yang sama gitu tentang delta. Ada agriculture punya pandangan beda, kemudian fisheries berbeda, kemudian pendekatan yang lain berbeda gitu. Jadi sains memang tidak universal gitu. Jadi ada disiplin yang berbeda gitu. Enggak, mengingatkan riset saya di Sorong ya, bagi orang kehutanan itu mangrove tidak ada value-nya karena nilainya itu log pohon ke atas ya. Sedangkan orang-orang perairan itu melihat sedimen di bawahnya bukan ke atasnya. Jadi ada sains itu yang berbeda-beda, sangat sangat konstruktif ya dalam melihat satu objek yang benar-benar berbeda gitu. Jadi ada beberapa mungkin studi tentang landscape ya, kayak delta. Satu rekan di Antro itu si Irsat yang sekarang lagi S3 di Taiwan itu juga pakai Latour ya, yang Woolgar menulis di situ. Bagaimana Kars itu didefinisikan dari pendekatan-pendekatan yang berbeda ya, orang geologis, orang arkeologis dan lain sebagainya. Jadi fakta itu memang punya konstruksi sosial yang sifatnya subjektif ya. Kalau tidak salah
Latour di Laboratory Life itu juga ada satu yang saya ingat itu, kenapa itu subjektif, karena peneliti juga punya di Laboratory Life itu ada yang namanya exhaustion, kelelahan gitu, exhausted with dengan metode-metode yang dibangun deh. Jadi mereka juga manusia dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian membedakan, tapi kita bisa lihat turunan menurut saya. Ini bukan postmodern ya, karena kalau orang-orang postmodern kan melihat bahwa kebenaran itu bisa dideploy gitu, bisa diperbanyak gitu. Contohnya kan kayak Mona Lisa Smile yang dulu di gereja terus tiba-tiba bisa dijual murah itu. Semua orang bisa, tapi bukan seperti itu karena itu sumber hoax kan. Ini yang perlu kita ketahui batasnya itu. Latour itu melihat fakta itu tidak sesuatu yang bisa disebarkan gitu, tapi semua orang bisa melihat knowledge itu bisa didefinisikan oleh orang lain gitu, bukan hanya untuk saintis ya. Tapi kalau Tim Ingold bilang itu, kalau kamu wawancara, bahkan ketika orang yang kamu wawancarai mengatakan bahwa nenek moyang saya itu asalnya dari batu, you have to take serious that. Anda harus ambil itu sebagai sesuatu yang serius. Gitu. Jangan Anda tertawakan gitu. Dan Latour menulis itu di Pandora Life ya. Waktu saya baca itu, wah ini kayaknya kalau anak-anak NU baca ini seneng ini kayaknya. Jadi kuburan itu fakta apa ini, makanya ketika Latour masuk ke Indonesia dibaca dengan perspektif agama ya, karena sangat ontologis sekali gitu. Nah, kalau tadi saya balik ke Nino pertanyaannya apa itu fakta, itu pertanyaan ini saya melihatnya jawabannya adalah mungkin ini adalah perkembangan Latour dan Woolgar ya, memperpanjang konstruksi sosialnya Durkheim. Posisi teorinya di situ daripada postmodern. Jadi itu kenapa ini perpanjangan dari pendekatan-pendekatan yang sifatnya ontologis ya. Kalau saya lihat fakta sebagai konstruksi sosial ya, meskipun beberapa natural science mengatakan bahwa ya tidak semua fakta alam itu adalah sifatnya konstruksi, dia punya batas ya. Kalau sekarang kita lompat dari lantai 4 atau 6 kan ya kita mati, itu bukan karena konstruksi sosial, itu adalah fakta yang reality, not nature realities gitu. Nah, mungkin itu ya kalau saya melihat pandangan-pandangan Woolgar. Kalau kita ingin bawa ke Indonesia, saya mungkin punya pendapat kita harus picking our materials. Jadi itu yang kemudian make sense. Oh ini kenapa gitu. Mungkin misalkan Bung Dino riset soal lumpur di Lapindo atau yang teman-teman yang lain, materials of knowledge-nya itu yang sangat bisa membuat bagaimana STS di Indonesia kemudian bisa dipahami dengan mudah gitu. Terakhir ini menarik mengembangkan STS. Nah, semester lalu waktu saya masih ngajar waktu di UB, saya ngajar teori antro ya. Mahasiswa itu setengah semester baca bukunya Ulrich Beck, itu buku sosiologi ya. Saya baru tahu ya di buku Risk Society ya, masyarakat society. Di chapter-chapternya terakhirnya Ulrich Beck itu baru saya paham kenapa STS itu penting ya. Ini kan ilmu yang sebenarnya oksimoron ya. Society itu punya knowledge sendiri dan sains teknologi itu punya knowledge sendiri gitu. Itu dua hal yang ditabrakan itu, kayak komunis kapitalis gitu, mungkin ya. Ini oksimoron yang ditabrakan gitu. Dari Ulrich Beck itu saya bisa tahu bahwa selama sepanjang abad 20 itu yang kita kembangkan adalah teknokratik sains dan teknologi gitu. Tapi tidak ada society-nya gitu. Nah, di sisi yang terakhir, kalau kita hanya mengedepankan pada society, kita akan terjebak pada politik identitas, kemudian
seperti yang dikatakan tadi ya, situated knowledge digunakan di Amerika sebagai politik kanan dan lain sebagainya, anti science dan lain sebagainya. Sementara kalau kita menggunakan ST itu teknokratisme abad 20 yang menyebabkan munculnya kemarahan orang-orang kanan atau orang-orang yang tertinggal dari akselerasi pembangunan gitu. Nah, ini dua pendekatan yang menurut saya gabungan gitu, oksimoron gitu. Mungkin kalau model-model di Indonesia sosialisme religius gitu ya, ada sosialisme tapi kok ada religius gitu. Nah, ini STS ini ya itu social and teknologi tapi tambah sains gitu. Sosial teknologi ST tapi juga ada society-nya gitu. Nah, ini dua hal yang menurut saya bisa jadi mungkin itu dari saya lihat. Oke, terima kasih Mas Hatip. Ini cukup detail komentarnya. Jadi tadi saya menangkap upaya mencoba membedah, misalnya dari pertanyaan pemantik dari Mas Dino, apa sih fakta kalau menurut Mas Hatip ini adalah dalam konteks ini dia lebih melihat fakta itu adalah upaya untuk memperpanjang konstruksi sosial Durkheim dalam konteks gagasannya. Misalnya melihat vulgar ini, gitu deh. Lalu tawaran yang disampaikan oleh Mas Hatip, misalnya dalam konteks STS di Indonesia ini kita perlu picking up the material of knowledge itu sendiri. Jadi objek material pengetahuan ya, yang kemudian untuk kita tawarkan dalam STS, katakanlah yang misalnya menjadi khasanah karakteristik atau kekhasan Indonesia itu kira-kira apa, kayak gitu ya. Terima kasih Mas Hatip untuk komentarnya. Saya mengundang teman-teman lain atau mungkin Mas Dimas mau merespon dari yang disampaikan oleh Mas Hatip tadi sambil menunggu yang lain. Silakan Mas Dimas. Sebenarnya tadi ya saya juga ini sih, makasih juga gitu sama Mas Hatip ya, karena atau apa mungkin Mas Inu sudah cerita sebelumnya atau mungkin bincang. Jadi sebenarnya kami juga apa ya, pengen ya pelan-pelan cobalah mencari orang gimana sih atau mungkin dengan siapa gitu ya, mungkin yang tertarik untuk mencoba gitu kan mengembangkan STS Indonesia. Tentu saja ketika kami bicara STS dan tadi ya mungkin mungkin apa rekan-rekan sudah tahu dan saya jadi juga paparkan singkat gitu dari dari sejarah juga kan ya bertumbuhnya kan dengan konteks eh, apa namanya dari Eropa dan Amerika Utara ya. Dan saya juga apa yang juga coba kami ajukan kan sebenarnya ketika buku ini muncul, respon kondisi seperti apa sih yang bisa memunculkan buku seperti ini gitu loh misalkan di Britania ya, karena kan kebanyakan penulisnya itu dari Inggris dan Skotlandia juga beberapa ya. Nah, ketika kita mungkin tadi ya juga Mas Ino juga ketika menanyakan gitu kan ketika sedang menulis mengenai hoax ini dan uh, ini mengenai fakta dan relevansinya apa atau mungkin relevansinya sosiologi pengetahuan dengan pembentukan fakta itu seperti apa. Ya, kemudian saya ya ini tadi kemudian juga tadi Mas Didi cerita gitu kan mengenai apa eh, pengalaman dalam mengenalkan SCS Indonesia. Saya juga mulai berpikir sih ya kita ya perlu mencari apa ya mungkin titik masuk gitu yang bisa uh, sebenarnya kan kalau tujuan dari SCS sebenarnya kalau seperti yang saya kan untuk ini ya membangun pandangan yang kritis gitu kan terhadap sains dan teknologi kan pada dasarnya ya. Nah, tapi kan ya kita uh, ya tadi kan perlu perlu mempertimbangkan dengan konteks di sini itu seperti apa dan ketika sekarang ya mungkin misinformation itu juga sangat cepat gitu kan perputarannya. Kita kan tidak mau berkontribusi ke sana kan malah ingin sebenarnya ya menunjukkan bahwa sains itu tetap relevan tapi ada beberapa hal yang perlu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan lah. Jadi mungkin tadi ya sarannya untuk memulai dari materiality ya mungkin sangat ini sih sangat eh, menarik juga sih ya karena ini kan kalau misalnya kita bicara suatu hal yang bisa dipegang gitu lah itu kan lebih jelas dan kemudian pelan-pelan kita memasukkan oh dari disiplin ini melihat benda ini seperti ini. Eh,
Iya, jadi mungkin itu ya bisa sih kalau mungkin coba kita. Tadi saya baca sekilas ada tadi masuk saran dari Mas Liwayan ya. Kalau mungkin bisa nulis pengenalan STS di Indonesia itu ya mungkin kalau kita masuk dari suatu kayak fenomena-fenomena yang punya materialitas gitu kan seperti tadi misalkan mangrove atau mengenai isu kars atau polusi apa atau dari lumpur lapindo mungkin itu malah bisa mungkin salah satu jalan ya gitu untuk mulai kayak mengenalkan STS Indonesia. Iya, makasih Mas Dimas. Jadi ini saya teringat diskusi saya dengan Yuda sebelum ya sebelum nanti kita ke Mas Fajri. Jadi Yuda itu cerita bagaimana kekhasan STS di ini konteksnya Amerika ya. Misalnya dia cerita STS di Cornell itu lebih mengarah kepada medical. Jadi kajian-kajian tentang medis, lalu STS di apa namanya di MIT dan tentu saja misalnya STS di RPI yang kampusnya Yuda itu lebih melihat pada wilayah-wilayah aktivisme sosial. Saya pikir ini karakter atau kekhasan yang kemudian memang sudah terbentuk karena ya tadi seperti disampaikan oleh Mas Hatip, material of knowledge-nya itu sudah apa ya terukur gitu. Jadi memang mereka meletakkan itu sebagai basis kajian utamanya. Gitu ya. Ya ini ada nanti Mas Catur diminta untuk cerita nih ya. Pindo dan bagaimana fakta dikonstruksi oleh otoritas pengetahuan ilmiah. Tapi sebelum ke Mas Catur, saya ke Mas Fajri. Silakan, Mas Fajri. Oh ya, nyambung aja ya, karena ini kayaknya obrolannya udah mulai geser juga dari teksnya Pinchens tadi. Kalau bicara STS ya, kalau kita masing-masing gitu mau mencoba meneruskan atau malah memulai gitu kajian STS di tempat masing-masing. Sebenarnya kalau yang sudah ada tuh udah lumayan ya. Maksudnya kita nggak benar-benar berangkat dari nol gitu. Tergantung pendekatannya kayak gimana. Kalau misalkan yang pendekatannya lebih ke historis, ya mungkin tuh kayak ibaratnya kita mencoba meneruskan topik-topik kayak yang Flora Karatsnya Andrew Goss ya. Itu berangkat dari sejarah kolonial, bagaimana institusi sains terbentuk. Nah, itu pendekatannya sejarah banget. Kalau pendekatannya lebih ke bisa dibilang pendekatan untuk membedah teknokrasinya ya, ketimbang material formsnya ya mungkin itu ibaratnya meneruskan kajian-kajian yang ditulis Mas Zulfikar Amir soal bagaimana rezim itu melakukan apa ya prioritasi dalam penggunaan teknologi. Dan mungkin tuh bisa diterusin dengan perspektif yang lebih ke ekopol dalam artian STS-nya itu kelindan dengan membaca aspek politik dari kebijakan. Misalkan BRIN tuh juga bisa didekati secara itu, secara ekonomi politik dan juga eh, kesejarahan gitu ya. Em, tapi kalau yang murni memdekonstruksi sains ala-ala Latour dan Woolgar, saya juga nggak kebayang gimana gitu kira-kira sebagai ide riset atau topik riset. Cuman yang tadi juga saya terlintas itu sebenarnya ada juga kolega yang lebih senior di ITB itu Pak Sony Yuliar ya. Nah, Pak Sony Yuliar itu memang eh, dia tuh menurut saya cukup hatam dalam menggunakan aktor network teori ANT untuk kajian-kajiannya. Cuma ya nggak tahu, saya nggak tahu apakah ini karena faktor institusi ITB-nya atau apa. Memang kemudian beliau juga jadi agak berjarak nih dari kita yang katakanlah pure dari ilmu sosial ya. Padahal kalau saya ngobrol sama dia, dia kan kemudian ngajar di ITB itu sebenarnya di Sekolah Pascasarjana di studi pembangunan. Bimbingan-bimbingan dia tuh juga berhasil pakai ANT untuk membedah studi kasus tertentu ya. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu kayak bisa kita baca sebagai sebuah school of thought tersendiri, tapi karena dia juga kayaknya nggak mau tuh dikotakan sebagai pelaku STS atau peneliti yang menggunakan pendekatan STS karena dia cukup multidisiplin gitu kalau bekerja dan dia backgroundnya juga mirip sama Mas Dimas, datangnya dari eksakta.
datang dari eksakta, habis itu kalau nggak salah S2-nya ke Perancis dan dia di sana hatam belajar latur. Dan untuk lingkup di ITB-nya itu dia cukup berhasil sih. Apa namanya, bikin inilah School of Thought-nya versi kecil gitu. Jadi nggak tahu sih, ini sekedar ya namanya juga ngobrol santai ya, gitu aja sih mungkin. Oke, Saya sedikit silakan. menambahkan aja ya. Jadi Monggo. eh, ada sebuah perbedaan genealogi pemikiran dari kemudian Amerika dan Eropa. Ya, tentu saja saya akan bias ke Amerika karena saya studi S2 di Amerika. Di Amerika itu lebih memakai teori kritis untuk membongkar praktek-praktek diskriminasi, social inequality, social injustice gitu, yang berhubungan dengan technoscience gitu, yang melibatkan sains dan teknologi gitu. Contohnya adalah bagaimana kita memakai teori ras gitu loh untuk membedah bagaimana teknologi ini sangat bias ras kulit putih gitu, atau misalkan teori kelas gitu digunakan untuk membedah teknologi yang kemudian bias terhadap kelas pekerja dan sebagainya. Nah, uh, saya sendiri lebih condong ke dalam tradisi Amerika seperti itu dibandingkan tradisi Eropa yang model Lautur, Wolgar yang kemudian memakai sebuah teori sistem fungsional, semua harus kemudian berkesinambungan seperti ANT dan sebagainya, yang kemudian tidak ada politik agendanya dalam mengubah membuat sebuah perubahan sosial atau apa gitu. Jadi itu menjadi sebuah kritik juga terhadap kayak pendekatan konstruktivis yang kemudian dia mencoba untuk kritis tapi dia kehilangan kemudian politik agendanya itu sendiri gitu. Seperti kalau kita lihat si Lauter itu kan dia tidak percaya terhadap neoliberal atau terhadap kapitalisme, itu apa sih gitu loh. Dan kalau kita melihat karya-karya Lauter itu kan dia sangat agnostik terhadap hal seperti itu gitu. Itu sangat berbeda dengan tradisi di US yang kemudian dekat dengan diskriminasi kelas, diskriminasi ras, itu sangat menurut saya bisa relevan di kasus di Indonesia, banyak kasus di Indonesia di mana kemudian sains dan teknologi ini digunakan mekanisme kontrol penguasa gitu loh. Jadi seperti misalkan kayak kita melihat politik infrastruktur, nah semacam itu, siapa yang kemudian diuntungkan dari pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah itu menurut saya menjadi lebih relevan dalam kondisi Indonesia dibandingkan tradisi Eropa. Aku mungkin jumping aja bisa, Bung, sedikit. Itu memang ya menarik sebenarnya ide masalah translasi ya. Bagaimana sains itu ditranslasikan ke sebuah kontinen atau ke negara gitu. Kalau Andre Ghosh itu kan yang menarik, salah satu argumen utama dia adalah sains di Indonesia itu ditranslasikan menjadi birokrasi kan. Ini birokrat itu, dan itu pasca kolonial karena sejak zamannya Jung Hoon ya, dia kan bekerja untuk kepala birokrat di Kebun Raya Bogor gitu untuk menemukan kina, varietas aklimatisasi kina dan lain sebagainya. Jadi, dan itu diturunkan sampai ke akhir-akhir pasca kolonial, kemudian terciptanya BRIN dan LIPI ya waktu itu. Jadi sains di Indonesia itu very birokratik gitu. Yang itu berbeda dengan translasi, bagaimana kita mentranslasikan awal dari berkembangnya misalkan seperti STS ini yang ada di Eropa dan lain sebagainya. Nah, memang menarik kalau kita bicara bagaimana pengetahuan atau karakter teori itu ditranslasikan oleh masing-masing kontinen atau negara ya. Kayak misalkan cultural studies yang sangat lebar ya di Inggris itu tiba-tiba menjadi studi billboard gitu. Studi merek rokok dan lain sebagainya. Jadi menjadi sangat anti tidak membahas tentang studi labor gitu. Nah, itu juga di Amerika. Nah, ini memang mungkin masalah translasi itu juga satu penting gitu untuk kita, how we translate STS into the Indonesian discourse gitu. Nambahin sedikit aja tadi dari Yuda. Ya, makasih Mas Hatip dan Yuda tadi. Jadi ini upaya untuk
menerjemahkan, translasikan gitu ya, sains dalam apa regional kontinen kalau bahasanya Mas Hatip tadi, yang kemudian memang lebih banyak dipraktikkan di wilayah itu. Ya Andre Ghosh dengan apa craft-nya itu dia melihat bagaimana sains di Indonesia ya kemudian diterjemahkan dalam bentuk birokrasi, dan ini sangat birokratik pada akhirnya. Mas Catur Oh, mungkin bisa sedikit ya. Halo, tanya bentar. siapa tadi? Halo. Ya, Boleh ini silakan Mas Catur ya. aku coba apa namanya recall apa yang teman-teman diskusikan tadi kayak jadi STS tuh aku nggak terlalu baca buku ini, yang buku latur yang aku baca secara skimming tuh Laboratory of Life, dan jadi kayak ya memang unik ya apa STS tuh, jadi gabungan nggak filosofi, antropologi, sosiologi, terus dengan teknologi juga. Terus ada society di situ juga, dan yang Hatip tadi apa namanya sebutkan itu kayak jadi jika tidak ditemukan titik balance itu teknokratik, kalau terlalu teknokratik jatuhnya kayak model abad 20 gitu. Tapi kalau terlalu emphasize pada society juga jatuhnya studi-studi yang model kayak identitas dan sebagainya. Tapi maksudku di antara society punya knowledge sendiri, orang teknokrat dan scholar juga punya knowledge sendiri. Yang jadi pertanyaanku tadi ini juga pernah jadi bahan kuliahku dulu di semester awal gitu. Apakah co-production gitu ya? Jadi kalau apa namanya secara policy sustainable development kan selalu jargonnya no one left behind gitu kan. Jadi untuk penanganan climate change UNFCCC sama Paris Agreement itu kan selalu komunitas lokal tuh harus jadi yang terdepan gitu untuk mengimplementasikan apa namanya adaptasi dan pada climate change gitu. Tapi dari dua knowledge yang antara scholars dan lay people tadi itu, apakah pertanyaanku selalu kayak proses co-production itu apakah bisa terjadi secara equal gitu? Maksudnya pasti bukankah ada selalu kecenderungan bahwa society itu selalu berada di apa ya apa scholar tuh more superior dibandingkan society gitu. Satu contohnya itu aku pernah ikut riset soal polinator ya. Jadi kayak di daerah Southern di Tokyo, di Chiba gitu, ada local government yang ingin mengkonstruk taman urban garden gitu kan, supaya nanti ketika musim panas itu taman itu bisa menyerap apa biar heatnya biar nggak terlalu panas gitu. Jadi sedangkan tanahnya itu punyanya komunitas. Lantas dilakukanlah model kayak co-production kayak gitu. Si komunitasnya pada akhirnya dalam prakteknya itu hanya jadi pencari data aja, seberapa banyak lebah yang ada di situ dan nantinya seberapa banyak lebah yang perlu ditambahkan di situ gitu. Jadi lebah itu kan fungsinya untuk jadi polinator gitu loh, supaya tamannya itu sustain gitu. Dan pada akhirnya yang jadi penentu tetap scholar, karena mereka punya metodologi dan mereka punya let's say lab gitu ya. Sedangkan komunitas itu cuma cari dalam co-production jadi pencari data aja gitu. Dan ya itu sih yang jadi apa namanya selalu pertanyaanku, apa di setiap co-production itu terjadi hubungan yang equal gitu. Gitu aja Mas Didit. Nah, kalau teman-teman ada. Makasih Mas Catur. Teman-teman, saya perlu reminder sedikit nih, jadi reminder kita sampai jam 9 ya. Ini nggak terasa, kita masih sisa 18 menit. Oke, Mas Catur mungkin bisa sedikit mengontekstualisasikan kalau tadi pertanyaannya co-production gitu ya dalam kajian STS. Kira-kira pengalaman, mungkin Mas Catur bisa berbagi pengalamannya bagaimana kemudian co-produksi pengetahuan dalam kasus lumpur lapindo gitu. Jadi warga yang kemudian berusaha challenge otoritas pengetahuan ilmiah dalam kasus lumpur lapindo. Mungkin bisa Ya,
mungkin izin agak memudahkan biar saya agak memudahkan proses ininya apa pengingatan saya gitu karena itu dimulai 2006 itu saya ingat di Lumpur Lapindo itu mulai menyembur itu kan kemudian ada gagapan sebenarnya dari kelompok masyarakat sipil gitu ya NGO begitu untuk tahu apa sih situasinya begitu ya. Nah, seingat saya kemudian dalam satu diskusi itu terus kemudian karena ketidaktahuan terkait dengan apa yang terjadi itu kemudian memunculkan dugaan-dugaan gitu. Itu ada keterhubungannya dengan hal-hal tertentu misalnya. Jadi misalnya ya waktu itu muncul itu kandungan di lumpur lapindo itu paling H2S gitu. Tapi ternyata dalam industri-industri gas itu pasti ada yang namanya polycyclic aromatic hydrocarbon misalnya. Nah itu yang kemudian juga misalnya lumpurnya juga akan keluar misalnya itu mengandung logam berat misalnya. Jadi ya saya terutama itu yang karena saya sekolahnya hukum gitu. Jadi gagap itu tahunya apa tapi karena ada pertanyaan itu, ada kebutuhan untuk tahu itu, maka kemudian saya mendesain satu riset gitu ya untuk mengetahui ini polycyclic aromatic hydrocarbonnya apa gitu. Nah ternyata memang yang baru bisa diketahui itu ya itu ada 3 yang diperiksa, ada benzoantrasin, ada krisin gitu ya, logam beratnya ada timbal, ada kadmium kayak gitu. Nah dari kegusaran itulah sebenarnya kalau memunculkan tadi soal fakta itu ya sebenarnya itu dipengaruhi banyak sekali begitu ya. Jadi apa yang kita temukan kemudian dalam situasi lumpur lapindo itu dipengaruhi banyak hal. Kalau saya mencatat itu misalnya terkait dengan bagaimana metodenya, bagaimana samplingnya, bagaimana background kemampuan perisetnya juga. Misalnya saya gitu ya untuk mengatasi situasi itu. Kalau kemudian menggunakan alat bantu apa, kemudian juga ada yang terkait dengan kalau catatan saya terkait dengan kemampuan indera fisik juga itu mempengaruhi misalnya. Nah, dari proses itu berkembang terus kemudian karena ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan itu misalnya untuk membuang lumpur itu ke Sungai Porong misalnya. Nah, kita ingin tahu juga apa yang terkandung di situ gitu ya. Jadi logam beratnya diperiksa lagi karena yang dibuang itu lumpurnya gitu. Nah, terus begitu sampai dengan misalnya 2 tahun yang lalu kita mendapati misalnya situasi di Sidoarjo Selatan itu stuntingnya tinggi gitu. Jadi kemudian ya mesti diperiksa juga apa hubungannya antara situasi apa yang mempengaruhi stunting yang terjadi itu dengan situasi lingkungannya. Nah, ada beberapa pendekatan yang kemudian memang dilakukan karena ini mengkombinasikan situasi yang itu berdampak pada kesehatan misalnya kayak gitu. Nah, di lingkungannya itu memang kawan-kawan kimia memang yang berperan untuk itu. Jadi ada timbal yang terus-menerus diperiksa, kadmiumnya juga diperiksa, tapi secara biologi juga dilakukan pemeriksaan karena ada pendekatan yang lain yang itu lebih bisa dilakukan oleh warga itu dengan menggunakan indikator biologis gitu ya. Jadi makroinvertebrata untuk mengetahui kualitas lingkungan yang ada di sungai. Lalu kemudian mencoba untuk ini apa ya teknologi yang bisa digunakan untuk itu, misalnya untuk mengukur hidrogen sulfidanya, jadi ada beberapa alat-alat yang kemudian memang kami gunakan gitu ya untuk smart detector misalnya kayak gitu-gitu, karena ingin sebenarnya menjumpai ini apa sih gitu loh yang terjadi pada situasi di lumpur lapindo itu, faktanya apa gitu ya. Nah, dari proses itu refleksi saya adalah kalau tadi ditanyakan soal fakta ya fakta itu apa? Secukup apa sebenarnya kita mampu menemukan gitu ya dalam situasi-situasi tertentu yang itu menimbulkan kegusaran dari ketidaktahuan kita gitu. Dalam situasi lumpur lapindo, nah pertanyaan terkait dengan pencemaran lingkungannya apa kayak begitu itu bisa ditemukan dengan berbagai cara. Yang kemudian juga muncul dalam situasi di lumpur lapindo itu misalnya kami juga menggunakan misalnya eco checker yang diproduksi dari Jepang misalnya
yang itu perlu diperiksa juga di laboratorium sana. Ternyata dari produsen itu hanya mampu memeriksanya itu juga perkiraan gitu. Kalau warnanya ini itu range-nya antara sekian sampai sekian. Lah kalau cuman kayak begitu ngapain juga kita susah-susah misalnya atau memeriksakan itu dengan biaya mahal dan waktu yang cukup lama ketika panduan warnanya itu sebenarnya sudah diberikan gitu. Dan kita bisa periksa itu secara terus-menerus. Nah, akhirnya itulah yang kemudian digunakan untuk warga sehingga bisa memeriksa itu secara terus-menerus gitu dengan biaya murah karena perak bisa dibeli di lokalan situ karena banyak pengrajin perak di wilayah Porong gitu, tembaga juga bisa dibeli gitu ya. Nah, itu juga bisa diperiksa dengan indera warga gitu membedakan warna. Jadi cukup hasil lab itu cukup sekali saja diperiksakan tapi kemudian itu bisa digunakan terus-menerus. Catatan saya itu semampu apa gitu ya menggunakan pendekatan sebenarnya untuk menginterpretasi temuan-temuan yang ada di set itu. Jadi saya kira itu yang saya refleksikan dari proses perjalanan selama 2006 hingga sekarang itu terkait dengan memang ya fakta itu ketika kita misalnya cukup menjumpai itu dengan kemampuan kita saat ini gitu ya, itulah fakta yang bisa kita dapatkan sekarang ini. Tapi saya juga meyakinkan pada diri sendiri karena ada keterbatasan untuk memeriksa keseluruhan yang bisa kita duga terjadi di tempat itu, maka bisa jadi kemudian ketika ada pemeriksaan yang lain akan ada temuan-temuan yang lain juga yang kalau kita mau mendapatkan itu, memuaskan diri kita untuk menjumpai itu semua, maka dibutuhkan effort yang sangat luar biasa gitu ya untuk mendapati itu. Itu refleksinya Mas Didi dan kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih Saya mau Mas nimbrung Catur. sedikit nih, Silakan. nambahin catat dulu mungkin. Jadi jadi apa ya? Saya jadi kepikiran satu hal ya terkait dengan ini ya. Setelah saya mendengarkan Mas Catur, memang karena riset saya juga tentang Lapindo dan memang saya mengenal STS itu awalnya ketika harus membaca jurnal geologi. Jadi saya membaca geologi, jadi isi perut bumi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa masuk seperti Antasena, Antareja gitu ya, masuk ke dalam perut bumi untuk mengetahui apa di dalam perut bumi. Sehingga sebenarnya para geolog itu juga, kalau kata orang Jawa ya apus-apus juga gitu. Mereka nggak pernah tahu apa isi perut bumi gitu. Sehingga kemudian tapi kemudian mereka membuat klaim-klaim saintifik yang ya ini yang terjadi. Walaupun sebenarnya mereka nggak pernah masuk ke sana. Itu yang menjadi kegusaran saya ketika ngomongin fakta itu apa sih? Ternyata fakta dalam konteks lumpur Lapindo fabrikasi juga gitu. Karena orang nggak pernah bisa masuk ke dalam perut bumi. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ketika kita bicara bahwa fakta itu adalah fabrikasi, tentu saja contoh yang paling mungkin kerap dilontarkan adalah teori relativitasnya Einstein, yang dia mematahkan teorinya Newton bahwa gravitasi itu bekerja sama di semua titik di bumi ini gitu. Ternyata Einstein mengatakan bahwa enggak, gravitasi itu relatif gitu. Ternyata ya. Tapi intinya fakta saintifik dari Newton yang dilontarkan beberapa abad itu bisa dipatahkan oleh Einstein. Jadi sesuatu yang ini menegaskan kita kepada sains itu sebenarnya memang kesepakatan. Sains itu adalah suatu kesepakatan yang disepakati oleh orang-orang yang kebetulan punya otoritas pengetahuan di bidang itu. Nah, poin terakhir saya sebelum mungkin saya lempar ke Mas Yudit adalah mungkin problem yang terutama dalam sains itu adalah usaha untuk melakukan disiplinisasi, mendisiplinkan disiplin itu gitu. Artinya ketika sosiologi ingin mendisiplinkan, sosiologi itu kayak gini, dan kemudian mereka akhirnya melupakan reflektivitas itu. Dan kemudian STS juga mungkin tidak akan melakukan disiplinasi dari studinya dia. Jadi biarkan dia menjadi sesuatu yang transdisiplinary gitu loh. Jadi bukan kemudian menjadi monodisiplin. Nah ini menurut saya
hanya bisa ditempuh ketika kita reflektif terhadap apa yang kita kerjakan. Saya masih ingat kuliah tamu, mungkin Mas Didi juga ingat ya, Philip Drake bulan Desember lalu ketika di Brawijaya, dia mengatakan bahwa science is cultural products. Jadi sains adalah produk budaya dari masyarakat modern. Oleh karena itu, karena dia produk budaya, sifat-sifat budaya berlaku di dalam sains. Itu mungkin semacam dari saya sebelum saya kembalikan ke Mas Didit. Ya, terima kasih Mas Nino. Ini ada beberapa hal, jadi upaya-upaya mendisiplinkan ini Suaranya putus-putus, kesepakatan mungkin di videonya mati aja, Mas. ini. Waduh. Oke. Halo? Waduh. Di stop aja, Tes, nggak apa-apa, video nggak apa-apa. Yang penting suaranya masuk tes. Kayaknya delay ya. masuk jelas. Oke. Jadi ini mengingatkan saya misalnya diskusi tentang instrumen co-production dalam SPS karena saya pernah riset tentang citizen science di Mojokerto. Begitu saya pakai tools ini. Lalu ketika bertemu Yuda Desember lalu dia cerita bahwasannya konsep citizen science sendiri itu sekarang ini akhir-akhir ini sedang banyak dikritik dan diperdebatkan gitu ya. Karena dalam praktiknya itu sebenarnya yang lebih kemudian muncul sebagai aktor yang dominan dalam produksi pengetahuan itu justru saintis itu sendiri. Gitu. Misal tadi Mas Catur berbicara tentang alat pengukur apa gitu tadi ya apa limbah atau apa tadi dari semburan lumpur lapindo, ternyata itu sebenarnya tawaran dari saintis juga sebenarnya yang kemudian ingin menganalisis situasi yang dirasakan oleh warga. Jadi ini menjadi refleksi lagi apa kemudian jika kita ingin melihat sejauh mana kemudian praktik sains atau ilmu pengetahuan sendiri ini kemudian diletakkan dalam posisinya untuk memunculkan katakanlah produksi pengetahuan yang sifatnya kritis bagi publik ataupun masyarakat itu sendiri. Sehingga diskusinya kemarin itu berhenti pada sekarang ini tawarannya adalah lebih melihat bagaimana kapasitas pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman warga itu sebagai entitas sumber pengetahuan yang paling utama gitu ya. Ketimbang kemudian mendialogkan pengetahuan warga itu sendiri dengan kolaborasi bersama saintis. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi perdebatan apa selanjutnya kemudian untuk mendudukan instrumen co-production dalam praktik-praktik saintifik di lapangan. Itu barangkali dari saya ini kita mengacu ke waktu karena memang terbatas, tapi saya pikir diskusinya sudah mulai kelihatan gitu ya dari bagaimana kita sebenarnya berangkat dari reflexivity-nya Steve Woolgar dan dialognya Pinch dalam chapter 9 di buku ini. Lalu kita juga kemudian tadi ada beberapa tawaran upaya-upaya untuk memperkenalkan STS di Indonesia dengan kekhasan objek material pengetahuan apa yang kemudian bisa pelan-pelan katakanlah begitu ditawarkan gitu ya. Mungkin ini tidak menjadi bagian akhir daripada diskusi kita. Saya pribadi terima kasih ini Nika sudah memfasilitasi. Mungkin saya kembali dulu ke Mas Dimas. Kira-kira apa ya remarks gitu ya yang bisa disampaikan dari diskusi ini dari beberapa paparan kolega tadi. Silakan Mas Dimas. Ya, mungkin saya pertama ya terima kasih juga lah sama semua yang sudah hadir di sini walaupun sudah malam gitu ya, tapi tetap eh, diskusinya cukup menarik buat saya juga. Mungkin hanya satu hal yang perlu saya mungkin perjelas ya dari tulisan Pinch ini, karena kan kita sudah kemana-mana. Saya pikir yang cukup kurang, satu elemen yang kurang itu jika bicara refleksivitas itu masalah posisionalitas ya. Jadi kalau itu juga saya pikir tuh juga muncul gitu loh isu-isu seperti ini dari hampir semua kontributor.
Jadi mereka sepertinya ingin menunjukkan refleksivitas melalui bentuk penulisan yang baru ya. Nah, satunya itu kan dengan dialog dari berbagai macam suara, tapi dari suara hanya satu individu kan ya. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya itu juga sudah banyak dikritik ya dari feminisasi itu. Sebenarnya siapa sih Trevor Pinch ini yang menganalisa Trevor Pinch juga gitu kan? Karena kalau bicara antropologi itu kan kita sangat menekankan bagaimana subjektivitas, misalkan seorang antropolog itu kan mempengaruhi posisionalitas mereka dan bagaimana hal tersebut kan mempengaruhi relasi mereka dengan subjek penelitian dan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap produksi pengetahuan kan. Nah, kalau saya lihat sih dari tulisan ini ya sepertinya masalah posisionalitas itu masih tidak diangkat gitu, dan itu saya pikir sangat penting ya, terutama juga kaitkan dengan tadi yang misalnya tadi yang Mas Nino angkat di awal mengenai isu otoritas penulisan, kemudian juga masalah koproduksi yang juga sudah banyak dikritik. Jadi sebenarnya kalau penelitian saya itu kan juga sebenarnya mengikuti pendekatan transdisipliner ya, yang dimana salah tujuannya kan untuk koproduksi pengetahuan. Cuma yaitu ketika saya munculkan gitu loh posisionalitas saya di sana, mulai gitu muncul berbagai macam masalah lah dari pendekatan yang sering kali hanya terbatas pada teoritis saja lah atau filsafat, tapi tidak pada prakteknya kurang dipertimbangkan gitu loh. Dan tadi saya baca sedikit mengenai apa tadi catatannya Mas Fajri, mungkin kita bisa bicara Sheila Yazanov karena kan dia salah satu pencetusnya konsep ini ya, co-production science and society kan. Nah itu mungkin ya bisa menarik ketika kita juga nggak tahu ya, maksudnya Mas Fajri tahu sejauh apa, tapi yang saya dengar gitu berkaitan dengan institusi STS di Harvard itu juga cukup terkenal sebagai institusi yang apa ya, mendorong perilaku diskriminatif lah jadi misalkan ada beberapa kasus diskriminasi gitu yang sampai muncul di beberapa blog STS itu yang cukup panjang juga kasusnya. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga sih ketika kita misalkan bicara ini ya, Sheila Yazanov itu kan sebenarnya dia sangat banyak bicara mengenai relasi kuasa dalam relasi antara sains dan masyarakat. Mungkin dari saya cukup segitu dulu ya, kayak bermacam-macam juga diskusinya. Terima kasih juga Mas Didit yang sudah menjadi moderator. Ya, makasih Mas Dimas. Ya, saya pribadi mohon maaf ini kolega dan teman-teman sekalian, barangkali ada kekurangan selama memandu kegiatan diskusi ini. Tadi ada sedikit bergeser temanya, ya mungkin ini terlalu bersemangat ya, kemudian untuk membincangkan STS. Lain waktu mungkin nanti memang harus ada yang ada sesi khusus begitu kemudian untuk membicarakan posisi STS dalam hasanah pengetahuan di Indonesia. Itu dulu dari saya terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke host kegiatan kita, Mas Nino. Silakan, Mas Nino. Ya, terima kasih. Lagi-lagi terima kasih teman-teman yang tadi sudah datang dan juga masih bertahan sampai sekarang. Tentu saja ini bukan diskusi yang terakhir. Saya berharap nanti akan ada diskusi lanjutannya dan saya mungkin menutup dengan terima kasih lagi-lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya menunggu respon dari teman-teman yang lain. Semoga nanti catatan dari Mbak Regina bisa kita bagikan kepada teman-teman yang tadi ikut dan sampai sekarang ini. Saya rasa itu, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Makasih semua, sampai ketemu.